Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Mayang Putri Kumalasari dengan NIM P27 2022 0003. Yang terhormat kepada Ibu Apoteker Ibu Dwi Suparti, SPAM MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah fitofarmaka. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu mencari jurnal, kemudian dimasukkan ke dalam PPT. Untuk jurnal yang saya temukan yaitu mengenai uji fitokimia ekstrak etanol daun kemangi atau Osimum basilicum L. Daun kemangi atau Osimum basilicum L merupakan tanaman yang mudah didapatkan di Indonesia. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai antipiretik, antifungi, analgesik, antiseptik, antibakteri, hepatoprotektor, imunomodulator, anti-repellent, dan antiekspektoran. Kandungan kimia yang terdapat pada tumbuhan ini mempunyai peran dalam memberikan aktivitas farmakologi, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan pemanfaatan daun kemangi sebagai obat alami. Kemudian, tanaman yang digunakan sebagai obat tradisional adalah tanaman yang mempunyai senyawa metabolit sekunder. Senyawa ini berupa flavonoid, beta-karoten, vitamin C, asam urat, albumin, dan bilirubin. Daun kemangi atau Osycum basilicum L mengandung senyawa flavonoid, fenol, saponin, dan minyak atsiri. Senyawa flavonoid yang terdapat pada tanaman memiliki aktivitas antioksidan alami yang dapat menangkap molekul radikal bebas atau sebagai antioksidan alami. Pada daun kemangi mengandung senyawa flavonoid, glikosid, asam galik, dan esternya, asam kafeik, dan minyak atsiri yang mengandung eugenol sebagai komponen utama. Minyak atsiri dalam daun kemangi mengandung aldehid, alkaloid, asam askorbat, atau vitamin C, beta-karoten, carvakrol, cineol, eugenol, eugenol metil ether, glikosida, linalol, metil kafikol, limatrol, karyofilin, asam ursolat, triakonatol, dan fenol. Kandungan kimia dari daun kemangi yang bersifat larvasida adalah eugenol dan metilkafikol. Eugenol merupakan anggota dari kelas albenza, warnanya kuning jernih sampai kuning pucat, bentuknya cair, berminyak, yang diekstraksi dari tanaman tertentu, salah satunya yaitu dari Osycum sanctum L atau bisa disebut daun kemangi. Sifatnya sedikit larut dalam air namun mudah larut dalam pelarut organik. Aromanya menyegarkan dan pedas sehingga sering menjadi komponen yang menyegarkan mulut. Senyawa ini dipakai dalam industri seperti industri parfum, penyedap minyak atsiri, obat pencuci hama, dan pembius lokal. Jadi eugenol adalah komponen utama yang menyebabkan bau yang khas pada daun kemangi. Selanjutnya, berikut adalah khasiat dan penggunaan untuk daun kemangi sendiri, yaitu yang pertama, mengobati sengatan serangga, kemudian membantu mengobati sakit kepala, kemudian menstabilkan gula darah, sumber vitamin K, menjaga kesehatan gigi dan mulut, gangguan mata, sakit tenggorokan, infeksi mulut. Kemudian ada kaya akan oksigen, mencegah penuaan dini, mengobati demam, mengobati batuk dan pilek, mengatasi stres, mempertajam pikiran, sebagai antiseptik alami, sumber mineral, menjaga kesehatan pencernaan.
Jadi di sini pada khasiat dan penggunaan, daun kemangi memiliki banyak sekali khasiat dan penggunaan yang sering kali kita ketemu, yang sering kali kita temui, seperti daunnya pun juga sering kita temui. Selanjutnya untuk klasifikasi daun kemangi atau Osycum basilicum, yaitu kingdomnya, kingdom plantae, kemudian subkingdom Tracheobiota, kemudian subdivisi Spermatophyta, kemudian divisi Magnoliphyta, kemudian kelasnya Magnoliopsida, kemudian untuk subkelasnya Astridae, ordonya Lamiales, kemudian famili Lamiaceae, kemudian genus Ocimum, kemudian spesies Ocimum sanctum. Selanjutnya untuk morfologi dari daun kemangi itu sendiri, yaitu salah satu tanaman di Indonesia yang punya senyawa metabolit sekunder adalah daun kemangi. Tanaman ini termasuk dalam famili Lamiaceae dan mempunyai ciri-ciri batang kayu jenis semak dengan tinggi 30-150 cm, kemudian batang berbentuk segi empat, kemudian permukaan batang beralur dan memiliki bulu, kemudian bercabang serta berwarna hijau, kemudian mempunyai bunga berwarna putih dan memiliki aroma dari tanaman ini sangat khas. Baik, untuk uji fitokimia dari daun kemangi yaitu dideterminasi dan diidentifikasi dengan pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Setelah dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi, proses maserasi dipilih karena efektif menarik metabolit sekunder maupun senyawa pada tanaman. Sampel tanaman yang direndam dalam pelarut akan mengalami pemecahan membran sel dan dinding karena adanya perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel simplisia. Hal ini akan menyebabkan metabolit sekunder di dalam sitoplasma simplisia akan larut ke dalam pelarut organik. Pelarut organik yang digunakan di sini yaitu pelarut etanol. Kemudian di sini ada uji dari daun kemangi, yaitu yang pertama ada uji flavonoid, kemudian ada uji alkaloid, kemudian ada uji saponin, ada uji tanin. Nah, untuk uji flavonoid sendiri, dengan menggunakan ekstrak daun kemangi, kemudian ditambahkan etanol dan beberapa tetes FeCl3, sampai terjadi perubahan warna. Perubahan warna yang ditunjukkan biasanya berwarna biru, ungu, hijau, merah, ataupun hitam. Apabila sampai 20 tetes FeCl3 belum terjadi perubahan warna, maka flavonoid dianggap negatif atau tidak ada atau tidak mengandung flavonoid. Selanjutnya untuk uji alkaloid, yaitu dengan cara ekstrak daun kemangi, kemudian ditambah HCl, kemudian dipanaskan selama 2 menit sambil terus diaduk. Saring campuran ekstrak daun kemangi dan HCl setelah didinginkan, kemudian filtrat ditambahkan HCl dan reagen Wagner, yaitu terdiri dari yodium dan kalium iodida. Selanjutnya yaitu ada uji saponin. Uji saponin itu dengan cara ekstrak daun kemangi ditambahkan air suling atau aqua destillata atau aquades sebanyak atau secukupnya dan dikocok kuat-kuat. Kemudian untuk uji positif ditandai dengan terbentuknya buih atau busa pada larutan. Selanjutnya untuk uji tanin. Uji tanin sendiri yaitu dengan cara ekstrak daun kemangi direbus dalam aquades di dalam tabung reaksi, kemudian disaring dan ditambahkan beberapa tetes 0 atau 0,1% FeCl3 sampai berubah warna. Hasil positif yang mengandung tanin ditunjukkan dengan munculnya warna hijau kecoklatan atau warna biru kehitaman. Nah, ini adalah hasil uji fitokimia ekstrak daun kemangi yang saya dapatkan dari jurnal. Di sini daun kemangi menunjukkan bahwa mengandung flavonoid dengan hasil uji fitokimia yang berwarna hitam. Kemudian untuk alkaloid
juga positif dengan hasil uji fitokimia yang memiliki warna kuning kecoklatan dan terdapat endapan coklat. Kemudian dalam uji saponin juga memiliki hasil yang positif, yaitu terbentuk busa yang stabil. Kemudian untuk uji tanin memiliki warna hijau kehitaman yang berarti positif. Berikut adalah gambarnya. Dapat kita lihat pada gambar A, yaitu daun kemangi mengandung flavonoid yang berubah menjadi warna hitam. Kemudian yang B, daun kemangi mengandung alkaloid yang hasil uji fitokimianya berwarna kuning kecoklatan dan terdapat endapan coklat. Kemudian yang C, daun kemangi mengandung saponin dengan terlihat terbentuk busa stabil. Kemudian untuk yang tanin sendiri positif, dapat dilihat pada gambar, dapat berwarna hijau kehitaman yang berarti positif. Selanjutnya untuk hasil fitokimia ekstrak daun kemangi yaitu pada penambahan beberapa tetes FeCl, ekstrak daun kemangi menunjukkan warna hitam. Hal ini menunjukkan bahwa kemangi mengandung senyawa flavonoid. Seperti pada gambar A yang tadi, kemudian untuk uji alkaloid, ekstrak daun kemangi ditambahkan dengan HCl dan reagen Wagner yang terdiri dari yodium dan kalium, yang menghasilkan warna kuning kecoklatan dan terdapat endapan berwarna coklat. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun kemangi mengandung alkaloid yang dapat dilihat pada gambar sebelumnya, yaitu pada gambar B. Kemudian untuk uji saponin sendiri dengan menggunakan ekstrak daun kemangi, kemudian ditambahkan air suling atau aquades, dan dikocok dengan kuat sampai menghasilkan buih atau busa yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun kemangi mengandung senyawa saponin yang dapat kita lihat pada gambar yang pada slide sebelumnya, yaitu pada gambar yang C. Kemudian untuk uji yang terakhir yaitu uji tanin. Uji tanin ini dengan ekstrak daun kemangi yang direbus dengan ditambahkan aquades di dalam tabung reaksi, kemudian disaring dengan kertas saring dan diteteskan dengan beberapa tetes atau 0,1% FeCl3 sehingga menghasilkan warna hijau kehitaman. Hal ini membuktikan bahwa ekstrak daun kemangi mengandung senyawa tanin dan dapat kita lihat pada gambar pada slide sebelumnya yang pada angka D. Baik, untuk di sini kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal yang saya temukan yaitu daun kemangi atau Ocimum basilicum L merupakan tanaman yang mudah didapatkan di Indonesia. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai antipiretik, antifungi, analgetik, antiaseptik, kemudian antibakteri, hepatoprotektor, imunodulator, anti-replen, dan anti-ekspektoran. Ekstrak daun kemangi dibuat dengan mengekstraksi simplicia daun kemangi dengan pelarut etanol dengan menggunakan metode maserasi dan melakukan uji fitokimia dengan menambahkan pelarut dan mengamati perubahan warna dan bentuk larutan. Pada uji fitokimia yang diujikan ada 4, yaitu uji flavonoid, kemudian ada uji alkaloid, kemudian ada uji saponin, dan uji tanin. Untuk hasil dari uji fitokimia menunjukkan bahwa daun kemangi positif mengandung flavonoid yang ditandai dengan timbulnya warna hitam, kemudian mengandung alkaloid dengan ditandai timbulnya warna kuning kecoklatan dan terdapat endapan berwarna coklat. Kemudian untuk saponin yang juga memiliki hasil yang positif dengan ditandai dengan timbulnya busa yang stabil. Kemudian untuk yang hasil uji terakhir yaitu tanin didapati juga hasilnya positif dengan ditandai timbulnya warna hijau kehitaman. Baik, itu saja presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.